Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini talam bukan sembarang talam, ini salam dari Tanjung Genteng, ini salam bukan sembarang salam, ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Genteng. Amin. Terangnya paling ganteng Sangat itu. saya muliakan Bapak Bukhari Muslim selaku yang mengundang kami. Saya dengan Bapak Bukhari Muslim ini tidak pernah ketemu sebelumnya, Pak ya. Iya. Mungkin baru ini dan ketemunya melalui saudara seiman dan seperjuangan, teman sekelas saya SD di SD Al-Wasda Semadam. Namanya Fikri. Kami biasa panggil Fikri, Pak. Tapi alhamdulillah itu semua sudah digariskan oleh Allah. Saya tak mencari Bapak, Bapak tak mencari saya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat saya muliakan Ibunda Farida selaku ibu yang sangat luar biasa ya. Banyak sudah anak-anaknya dan cucu-cucunya yang hari ini hadir terus-menerus bersama dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu Ibunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sangat saya muliakan Ahlul Bait, tak lain dan tak bukan Bapak Suranto. Nah, kami biasa di sini kenal Bang Ranto. Merantau di sini. Iya. Tak lain dan tak bukan adalah abangda kita yang sering datang ke rumah, sering jumpa di masjid. Ya, beliau ini adalah salah satu orang yang suka gemar ke masjid dan sampai sekarang Baca doa. beliau azan, beliau iqomat, pokoknya beliau jamaah sejatinya masjid kita ini. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan pula bapak-bapak yang nggak tahu saya siapa satu namanya, juga ibu-ibu yang tidak tahu saya satu-satu namanya. Ya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena mungkin ini baru pertama jadi belum terlalu kenal Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, izin ini saya rekam. Nampaknya ibu pun lagi merekam saya, enggak apa-apa. Rekam-rekam. Ini saya rekam, nanti saya masukkan di channel YouTube. Kita punya channel YouTube Bu, namanya Abdul Wahab YT Channel. Nanti silahkan dibuka aplikasi YouTube Abdul Wahab YT Channel. Nanti kalau nggak bisa dibuka juga, berarti perlu diisi pula paketnya kan? Mungkin belum diisi. Paketnya habis.
Tapi kalau sudah bisa, alhamdulillah nanti mau minta tolong saya di like, comment, share, dan subscribe. Tekan juga tombol berlangganan karena berlangganan itu gratis agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Jadi promosi pula ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah dalam ilmu nahwu dan shoroh yang ilmu nahwu itu dan shoroh itu biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang ini pada kesempatan kali ini insya Allah akan coba kami kupas, walaupun tidak tuntas dibahas, tapi akan kami coba kupas dengan ringkas insya Allah. Tapi sebelum itu, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa mesti bersyukur? Karena ada satu ayat Allah yang sangat luar biasa dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Masya Allah, udah hafal semua rupanya. Wa la in kafartum barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat. Kalau kita bersyukur hari ini Bu punya penghasilan 2 juta, mudah-mudahan ditambah oleh Allah 3 juta. Bapak-bapak bersyukur punya istri 1 ditambah. Tidak, maksudnya ditambah keberkahan dalam rumah tangga. Belum ada yang jawab, Pak. Memang ini izin Bu ya. Ini saya jelaskan hukum. Dalam hukum Islam, seandainya lah sang suami diam-diam ketahuan menikah lagi, ya, tanpa sepengetahuan istri pun itu sah hukumnya, Bu. Itu sah hukumnya. Ya, tanpa izin dan ridho si istri pertama, sah hukumnya. Tapi kalau terjadi sesuatu, saya lepas tanggung jawab, Pak. Kalau piring terbang misalnya, kompor terbang, saya tak lepas tanggung jawab. Karena nggak main-main, Bu. Kalau ibu berhasil meridhoi suami kawin lagi, balasannya langsung surga. Tapi apa kata ibu-ibu di sebagian banyak pengajian? Ustaz, emangnya cuma itu aja dalam surga Ustaz? Masih banyak kok jalan lain katanya. Oh itu nggak bisa ngomong lagi kita. Memang laki-laki ini kalah, Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah. Hidayah itu apa? Itulah yang kita mintakan selalu dalam sholat kita. Makanya salah satu rukun dalam sholat membaca Al-Fatihah. Ketika kita salah baca, berakibat bisa salah arti. Memang harus dikaji betul-betul. Dan saya bersyukur banyak hari ini yang punya keluarga belum tentu mengadakan pengajian rutin seperti ini. Ini saya senang nanti mendengar dan langsung bergabung di sini. Ini salah satu kesempatan kita buat terus belajar. Ya, utlubul ilma minal mahdi dan mahdi. Nggak ada batasan untuk ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan saya pun sampai hari ini masih juga belajar. Artinya apa? Ini sangat penting. Karena Al-Fatihah yang kita baca itu merupakan rukun dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya ha kecil. Kalau kita baca ha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya sudah beda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan penjaga alam. Tapi kalau hanya ha besar, segala celaka hanya bagi Allah. Lanjut pada ayat berikutnya, nanti kita jumpa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu hurufnya huruf O, bukan huruf K. Tapi ada sebagian di luar sana, saya nggak bilang di sini, di luar sana, di bumi Allah yang lain, mungkin tadi planet Mars, planet Merkurius, mungkin ya. Mereka itu membaca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ketika dibaca mustaqim bukan mustaqim, tunjukilah kami jalan kepiting. Makanya kepiting itu bengkok aja jalannya itu, nggak lurus.
Yang kita minta sama Allah, ihdi, berasal dari kata huda, dan kita bersyukur setidaknya hari ini masih mendapatkan nikmat hidayah. Karena hidayah itu begitu mahal. Meskipun kita punya uang ratusan juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar umpamanya, belum mampu untuk membeli hidayah. Ketika kita punya jabatan dan kekuasaan, kita punya banyak hal yang bisa dilakukan, kita suruh orang, suruh ini segala macam, tapi belum tentu dapat memiliki yang namanya hidayah. Mahal hidayah itu. Apa buktinya mahal? Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sendiri yang bernama Kan'an, ketika terjadi banjir yang sangat luar biasa, banjir bah, air sudah keliling di mana-mana, yang zilma minas sama ilal ard, turunnya air dari langit ke bumi, dan dari bumi pun keluar juga air. Kalau kita kaji-kaji, apakah ada banjir yang lebih hebat daripada banjir Nabi Nuh? Tidak. Banjir Nabi Nuh itu yang terdahsyat ternyata. Ya, karena kita coba flashback ke masa lalu. Yang baru-baru ini terjadi banjir, titik lodek pun tak tenggelam. Ya kan? Saya jauh-jauh ngungsi sampai Semadang. Kalau gitu bagus titik lodek, karena ngungsi kan? Di tahun 2006 banjir bandang, ya, pecah tanggul yang di sana itu, entah di mana, di sana pecah. Ini kalau tidak salah, ini dulu saya masih di sini waktu banjir itu, setinggi jendela ini, apa sepintu tingginya, sampai saya pun ngungsinya terseloteng waktu itu. Itu juga belum hebat banjir ketika itu. Di tahun 2004 banjir tsunami yang katanya sampai sepohon kelapa, kan dahsyat luar biasa, banyak orang yang meninggal dunia. Tapi itu juga belum mampu mengalahkan hebatnya banjir Nabi Nuh. Saat itu anaknya yang bernama Kan'an lari, dipanggil oleh ayahnya, bukan lagi panggilan sebagai seorang nabi, sebagai kekasih Allah, sebagai utusan Allah, tetapi panggilan sebagai seorang ayah yang sayang dengan anaknya, dipanggil, sini nak, ta'al, sini, datang kemari. Apa kata anaknya yang bernama Kan'an? La, tidak wahai aku akan lari ke tempat yang tinggi, aku akan cari tempat yang paling gunung-gunung itu. Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Gunung pun tenggelam ketika itu. Hebatnya banjir Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut, istrinya sendiri juga tidak mendapatkan hidayah. Tapi apakah ada istri yang mendapatkan hidayah? Ada. Fir'aun laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Ya, istrinya itu orang yang beriman. Siapa nama istri Fir'aun? Siti Asyah. Tapi suaminya nggak beriman. Suaminya, istrinya taat pada Allah, suaminya belum tentu taat. Sampai hari ini Allah hinakan nama Fir'aun. Nggak ada satupun orang di dunia ini ketika anaknya lahir diberi nama Fir'aun. Betul? Begitu lahir, sampai tubuh kami namakan Fir'aun bin, nggak ada yang mau. Fir'aun Saputra. Karena hina namanya, Allah hinakan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pamannya sendiri bernama Abu Lahab. Untung bukan Abdul Wahab. Soalnya nama saya Abdul Wahab kan. Abu Lahab dan Abu Jahal juga tidak mendapatkan hidayah, karena hidayah ini begitu mahal. Maka hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nah, itu dia. Yang hari ini kita bilang, Bu, bersyukur, Pak, bersyukur. Ada yang salah dengar. Yang salah dengar itu di tempat lainnya, tiba-tiba ketika Ustadz ngomong bersyukur, ibu tuh sambil ngantuk kayak gini. Jadi kadang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Pulang sampai ke rumah disampaikan sama suaminya, mas, kita harus banyak bersyukur ya. Betul lah, akan ditambah nikmat oleh Allah, kata istrinya. Ini gawat ini, Bu. Suaminya pun percaya pula. Ya udah, kita besok pagi berangkat ke Pangkas ya, tempat cukur ya.
Pagi-pagi digedor setok-setok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngapain? Kami satu keluarga mau pangkas katanya. Akhirnya dicukurlah rambut yang paling atas sampai yang paling bawah, botak bundul semua. Yang susahan kalau makan malam, nggak selesai-selesai itu makan. Bayangkan Bu, suami botak, ibu ketawa, bapak botak. Bapak lebih kekeh lagi, mana ada perempuan botak, tengoknya istrinya botak. Ini kacau itu. Hanya gara-gara salah deh. Jam berapa sekarang? Jam 3. Jam 3. Setengah 3. Setengah 3. Takut nanti kelewatan nasi ngobrol-ngobrol, banyak kelewatan. Masih jauh. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itulah tanda bersyukur, menggunakan segala nikmat dan pemberian oleh Allah, dikasih tangan kita pakai untuk menolong orang. Hari ini momennya pas nih. Ya, saat lagi arisan, kumpul keluarga seperti ini, silaturahmi, mana saudara yang susah, ulurkan tangan untuk tolong. Karena saudara itu saling merangkul, bukan saling memukul. Susah nggak ada duit. Tapi kalau semua, ya itu nggak bisa ngomong pula saya. Kalau itu sudah kita Bu. Cari yang susah semua, cari yang lebih susah. Tanda kita bersyukur itu menggunakan pemberian Allah ke jalan yang diridhoi. Contohnya lagi mata. Kita gunakan untuk mengintip Al-Quran, ya, mengintip yang baik-baik, yang dilarang oleh Allah itu nggak boleh. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo ibu bapak, mari sama-sama kita angkat suara, kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita ini disampaikan oleh malaikat Jibril sampai ke makamnya Rasulullah, menjadi sapaan untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan sholawatnya masing-masing dalam hati, ataupun nanti setelah mau selesai pengajian, mau sholat, setelah sholat, sebelum tidur, perbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Dalam ilmu nahu, kalau di pondok-pondok pesantren itu, nahu yang paling pertama nama kitabnya adalah Al-Jurmiyah. Al-Jurmiyah itu kalau di Mesir dikatakan Al-Gurmiyah karena logat orang Mesir itu beda, lidah mereka lebih tebal dari kita, sehingga huruf jim dibilang sama mereka G. Al-Gurmiyah. Apa itu Al-Gurmiyah? Kalau di Inggris mereka katakan namanya grammar. Jadi antara Al-Gurmiyah, grammar, dan Al-Jurmiyah itu sama, tata bahasa. Nanti setelah anak-anak pondok pesantren itu selesai kitab Al-Jurmiyah, mereka akan lanjut ke tingkat yang kedua, Mukhtasar Jiddan. Setelah itu baru nanti masuk kitab Kawakibud Duriyah sampai ke atasnya. Itu di pesantren mana? Pesantren yang mempelajari tentang kitab kuning. Karena ada sebagian sekarang ini pondok pesantren khusus tahfiz saja. Mereka sedikit sekali mengkaji dengan kitab kuning. Ada pesantren modern, mereka mampu berbahasa Inggris, mereka mampu berbahasa Arab, tapi mereka sedikit mempelajari tentang kitab kuning. Yang manapun baik. Yang penting anak kita nanti insya Allah masukkan ke pondok pesantren, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau mau membentuk anak menjadi ulama, orang yang banyak ilmu, masukkan ke pondok pesantren modern. Kalau mau membentuk anak menjadi penghafal Quran, masukkan ke pondok pesantren tahfiz. Kalau mau membentuk anak menjadi anak yang pandai, yang modern,
mampu berbahasa Arab, berbahasa Inggris, English language, atau jumpa sama orang Arab, kaifa hal, alhamdulillah bi khair, itu masukkan ke pondok pesantren modern. Tinggal pilih. Tapi kalau mau memasukkan anak ke pondok pesantren yang sesat, itu ada di Az-Zaitun. Silahkan masukkan Az-Zaitun. Nah, jadi di dalam kaidah ilmu nahwu ada pertemuan dua huruf yang ketika bertemu memiliki makna yang sangat luar biasa. Yang pertama ada huruf shad. Ketika huruf shad bertemu dengan huruf lam, setidaknya ada 3. Yang 3 arti itu kami menyarankan agar sama-sama bisa kita jaga. Apa itu? Shad dengan lam bertemu, yang pertama sholat. Memang harus dijaga. Ini hablum minallah kita. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada enggak ayat yang sama? Ada, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kalimat perintahnya wasta'in, fi'il amarnya minta tolonglah dengan cara sabar. Ibu punya masalah apa? Masalah keuangan. Allah Maha Kaya, Bu. Masalah apa? Segala macam masalah, tinggalkan itu masalah. Allah lebih besar dari segala besarnya masalah kita. Pertama dengan jalan sabar. Sabar dulu. Sabar itu apa? Terima dulu masalahnya. Setelah mampu kita terima, baru melaksanakan sholat. Ternyata pendidikan sabar ini sudah diajarkan sejak kecil. Bahkan ibu ketika punya anak lapar, nangis, mak lapar, nangis segala macam, kita udah mengajarkan dia, sabar ya nak, lagi masak, sabar ya nak. Bahkan orang kafir sekalipun atau orang fasik sekalipun, mereka juga saling mengingatkan sabar. Contoh, ada orang yang mau mencuri sepeda motor. 3 orang, yang satu tukang nengok, yang satu tukang ngambil, yang satu tukang mempersiapkan bahan alat. Lagi rame, tiba-tiba ada orang lewat, lama kali, sabar, masih rame. Pencuri aja, tingkat pencuri bisa ngomong sabar. Maka kalau kita yang orang Islam nggak bisa sabar, ada yang salah dengan kita. Itu. Jadi semua orang itu bisa melaksanakan sabar, pada intinya seperti itu. Tapi belum tentu semua orang bisa melaksanakan yang namanya sholat. Untuk mendapatkan kategori sholat yang sesungguhnya, ini ada keilmuan-keilmuan yang harus kita dalami. Dari segi syarat, dari segi rukun, harus kita kuasai. Harus bisa bedakan apa itu syarat, apa itu rukun, apa yang sunnah, apa yang dapat membatalkan sholat. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ada juga ayat yang menyatakan celaka orang yang sholat. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu lalai. Lalai gimana? Begitu angkat takbir, dan ini memang umum kita rasakan, ya. Karena ketika azan berkumandang, kata Rasulullah, itu setan lari memang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu setan lari, ya. Tapi ketika azan selesai, setan datang lagi. Itulah ketika kita sholat digoda. Nah, maka ada pembelajaran yang lebih mendalam. Macam mana cara menciptakan sholat yang khusyuk, macam mana cara menciptakan sholat yang baik, agar kita bisa mengadu benar-benar sama Allah, agar segala permasalahan kita dijawab oleh Allah. Setidaknya ada 3 kiblat Rasul.
yang bisa hari ini kita tiru agar dapat mencapai kekhusyuan. Terlepas dari bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari, tajwidnya, makhrajal hurufnya, hukum-hukum bacaannya, ada mat, ada waqaf, ada segala macamnya. Tapi 3 hal ini untuk mencapai kekhusyuan. Dan ini yang izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan itu. Yang pertama, dada kita arah kiblat. Nah, ini kiblatnya Rasul. Walaupun kepala gini-gini enggak masalah, yang penting kiblatnya arah Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, mata arah ke bawah. Walaupun dalam hukum Islam itu boleh. Dalam fikih Islam sambil sholat itu mata gini-gini, nengok kanan kiri, ya mutar-mutar itu boleh. Karena yang dapat membatalkan sholat 3 kali pergerakan yang besar. Kalau ada pergerakan yang besar, bikin nyamuk kita pukul gini sekali kan pergerakan besar. Habis itu gatal kita garuk kecil gini, itu sah. Mau sampai 100 kali begini-gini, karena pergerakan kecil. Tapi kalau kita pak, udah 3 kali batal. Ya kan? Saking marahnya sama nyamuk tadi udah gigit kita kan gitu. Nah, mata arah ke bawah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk ini sama-sama kita melatihnya biar mencapai kekhusyuan. Yang ketiga adalah hati dan pikiran mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika soalnya sering ya lagi sholat, ini saya contohkan seperti ini. Ini yang sering terjadi ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Tadi aku naruh duitku di mana ya? Rokaat pertama selesai. Rokaat kedua, Allahu Akbar. Tadi kayaknya aku taruh di bawah bantal. Mungkin tadi lemari lah. Allahu Akbar. Pas lagi sujud, oh iya tadi ku taruh di meja. Nanti tahu suamiku payah nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering. Nggak fokus. Bahkan sering, mungkin ini yang sering kita alami Pak ya. Lagi sholat itu kunci kereta yang nggak pernah jumpa serepnya tadi. Begitu kita sholat tiba-tiba Allahu Akbar, ingat. Itu untuk melatih fokusnya gimana? Itu dia. Pertama kiblat arah ke Ka'bah, yang kedua mata arah ke bawah. Mati ya nggak apa-apa. Yang penting jangan saya mati. Kalau pilih mati nggak apa-apa. Nah, mata arah ke sejadah itu yang kedua. Yang ketiga, hati dan pikiran arah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melatih dengan khusyuk. Makanya mazhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris itu ada 2 pendapat. Ada pendapat yang jadid, ada pendapat yang qadim. Apa itu pendapat yang jadid? Pendapat yang baru, yang ketika dia sudah di Mesir. Tapi ada juga fatwa yang ketika beliau masih di Baghdad. Yang mana yang boleh kita pakai selaku Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i? Dua-dua boleh, Pak. Dua-dua boleh. Ya, mazhab yang qadim, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang ketika masih di Baghdad, itu tangan seperti ini. Ada dalam kitab Bajuri. Kalau yang sekarang ini di bawah dada, di atas pusat dan posisi tengah. Tapi kalau yang lama itu di boleh itu, boleh. Apa tujuannya? Biar kita menekan hati kita ini. Karena ada hadis Rasulullah, setan itu datang menggoda dari berbagai arah. Dari depan nggak bisa, dari belakang. Dari belakang nggak bisa, kiri kanan. Nggak bisa juga atas bawah. Nggak bisa juga masuk dari aliran darah. Ketika kita tekan seperti ini, napas menjadi agak tertahan, aliran darah itu juga tertahan. Nah, tinggal ikuti mau yang mana. Nah, itu untuk mencapai kekhusyuan. Karena kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang sholatnya itu sahur lalai. Nah, itu yang pertama. Ketika shot dengan lam bertemu, itulah dia sholat. Yang kedua, ketika shot dengan lam bertemu, itulah namanya sholawat. Alhamdulillah, setiap zikir kita yang sebulan sekali,
ya, kita selalu ada sholawat. Alhamdulillah dibawakan oleh, saya curiga jangan-jangan Pak Bukhari Muslim ini ustaz juga, bacaannya luar biasa. Nah, saya curiga. Amin ya Ustaz ya. Ustaz ini. Jadi luar biasa ya, menggetarkan di hati gitu. Jadi bagus. Nah, itu yang kedua yang perlu dijaga, sholawat kita. Karena doa kita nggak akan dikabulkan Allah kalau nggak pakai sholawat. Bahkan majelis kita ini akan menjadi majelis bangkai kalau tidak pakai sholawat. Sebaliknya, majelis kita ini adalah majelis yang sangat mulia. Berasal dari kata jalasa yajlisu. Jalasa fi'il madhi, yajlisu fi'il mudhari. Ketika masuk mamimu, apa itu mamimu? Zorof zaman atau zorof makan, keterangan yang menunjukkan tempat dan waktu. Jadilah majelis, artinya tempat duduk. Sajadah yasjudu, masjid. Masuk ma yang atas, ma yang bawah, atau ma yang depan. Ma yang atas, masjid, tempat sujud. Musolla, asal katanya sholat. Musolla, tempat sholat. Hari ini majelis ini adalah tempat duduk, tempat di mana memang kita duduk mengkaji ilmu pengetahuan. Kemudian malaikat Jibril itu sanggup menghitung seberapa banyak bintang di langit. Hebatnya astronom sekarang bisa melihat planet Pluto, Merkurius, Mars, tapi mereka nggak sanggup menghitung seberapa banyak. Banyak kali. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak tetesan air yang jatuh ke bumi sebagai bentuk hujan. Malaikat Jibril sanggup. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak buih yang ada di lautan, dan bahkan pasir yang ada di seluruh pantai dan di tempat kita ini. Itu malaikat Jibril. Tapi sangat disayangkan, sayang beribu-ribu sayang. Sayangnya malaikat Jibril itu tidak sanggup menghitung seberapa banyak orang yang mengadakan pengajian. Nah, ini kita alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Terus-menerus kita laksanakan pengajian ini. Saya senang karena kami sendiri pun satu keluarga belum tentu mengadakan kayak gini gitu. Bahkan saya iri gitu. Tapi ini menjadi ajang dakwah. Mudah-mudahan di sebelah kita, di sekeliling kita bisa menjadikan diri sebagai suri teladan. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Mereka makan apa? Makan nasi kok. Minumnya apa? Air putih kok. Kecuali mereka makan batu baru heran awak kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Sok dengan ram bertemu. Dan yang ketiga, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Atau kita tunda aja di pertemuan berikutnya. Biar penasaran gitu. Oke, kita kasih tahu. Yang ketiga adalah silaturahim. Ini yang mesti kita jaga. Kalau sholat tadi itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau silaturahim itulah hablum minan nas, hubungan kita dengan kita sesama manusia, bukan manusia dengan jin, bukan manusia dengan makhluk halus, tapi manusia dengan manusia. Ini yang harus dijaga. Untuk itu bagaimana cara menjaganya? Tentu ada kajian khusus yang kalau dibahas pada hari ini mungkin waktu yang terbatas. Insya Allah akan dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain, atau kalau kami juga diundang insya Allah akan kita bahas. Jadi kami akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Maaf. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntil anak naik sepeda? Kurang kerjaan. Iya juga ya. Biasa terbang. Naik sepeda, tapi karena dipantun kita bikin lain. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda, jatuh ke sumur. Ibu jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Udahlah, lupa saya mau dibilang apa kan? Ada saudara juga. Dan yang terakhir, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Enggak mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang jangan sampai nggak mandi. Kami pamit undur diri dan mau ingatkan sekali lagi
Dukung terus channel YouTube saya yang bernama Abdul Hamid Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Karena berlangganan itu enggak bayar, gratis. Ini saya dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.